Perhatikan ini baik-baik. Merasa familiar? Ya, ini adalah rumus luas segitiga. Dan kalau ini jadi soal, pasti tidak akan jauh-jauh dari yang begini. Tapi pernah nggak kepikir seperti ini? Gimana kalau kita bertanya kenapa luas segitiga dirumuskan seperti itu? Jadi sebenarnya kalau kita pilih sebarang segitiga, kita bisa buat segitiga itu jadi dua. Lalu dipotong-potong, terus disusun seperti ini. Familiar lagi? Ya, ini adalah persegi panjang, yang luasnya adalah alas kali tinggi. Jadi, untuk dapat luas satu segitiga, kita hanya perlu setengah dari luas persegi panjang. Dan akhirnya, kita punya rumus luas segitiga. Kalau kalian pikir matematika adalah ilmu untuk berhitung, maka kalian sudah dibohongi habis-habisan. Apakah ini perbuatan elit global? Mari simak contoh salah paham terbesar dalam matematika lewat materi ini. Baik, jadi video pengenalan tadi itu bertujuan untuk mengenalkan pada kalian bagaimana seharusnya kita itu belajar matematika. Ingat ya, belajar matematika itu bukan semata-mata agar kalian pandai berhitung. Belajar matematika itu sesungguhnya adalah untuk mengembangkan pikiran kalian agar kalian berpikir kritis. Kita akan bahas ini lebih jauh di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebenarnya sangat disayangkan karena kita tidak bisa membahas ini lebih dalam ketika di kelas karena kita harus belajar dari rumah. Tapi bila nanti ada kesempatan kita akan bahas ini jauh lebih dalam. Nah, untuk saat ini karena kita sudah akan masuk pada minggu pertama belajar, kita akan mempelajari yang namanya program linier. Nah, tapi untuk mempelajari program linier ini kita harus mengingat kembali pembelajaran yang sudah kalian lalui selama ini, entah itu di SMP atau di SMA kelas 10. Nah, sekalian juga saya ingin menunjukkan salah satu miskonsep paling sering terjadi di pelajaran matematika, terutama yang berurusan dengan persamaan linier. Oke, sebelum mempelajari program linier, itu pertama kita asumsikan dulu bahwa kalian sudah tahu apa itu bilangan bulat dan pecahan. Kemudian kalian juga sudah bisa melakukan operasi pada bilangan bulat. Operasi itu maksudnya penjumlahan, perkalian, dan lain-lain. Terus kalian juga sudah bisa melakukan operasi pada pecahan. Pecahan di sini mungkin desimal, campuran, pecahan biasa, dan lain-lain. Nah, kalau belum bisa ya silakan belajar dulu. Tidak ada kata terlambat ya. Jadi kalau memang belum tahu, kalian akui saja kalau memang belum tahu, kemudian mulailah belajar lagi. Mempelajari kembali pelajaran SD sebenarnya tidak memalukan ya, justru bagus karena lebih baik kalian mengakui bahwa kalian tidak tahu lalu belajar daripada pura-pura tahu seperti itu. Yang paling pertama dan paling penting kita harus pelajari dalam persamaan linear itu adalah inverse dan identitas dalam operasi matematika. Nah, ada dua macam inverse ya. Yang pertama itu identitas penjumlahan. Identitas penjumlahan itu 0. Kemudian identitas perkalian itu 1. Nah, kedua hal ini apa nanti kita belajar. Inverse adalah pasangan bilangan yang apabila dioperasikan akan menghasilkan elemen identitas. Ya, jadi misalnya sebagai contoh begini. Kan tadi kita tahu bahwa identitas penjumlahan itu adalah 0, kemudian identitas perkalian itu 1. Jadi maksudnya 1 ditambah inverse-nya yang kita tidak tahu ini. Kalau dijumlahkan itu hasilnya 0, kemudian 5 dikali inverse-nya yang kita belum tahu juga, itu hasilnya 1. Jadi pertanyaan di sini adalah 1 ditambah berapa, itu dapat 0. Kemudian 5 dikali berapa, itu dapat 1. Nah, itulah inverse dari kedua bilangan ini. Yang pertama ini inverse penjumlahan, yang kedua inverse perkalian. Nah, ini kan ada keterangannya. Karena operasinya penjumlahan, maka harus menghasilkan 0, harus menghasilkan identitasnya ya. Kemudian karena operasinya perkalian, maka harus menghasilkan 1, seperti itu. Nah, ada yang tahu kira-kira? Kalian bisa pause dulu video ini, kemudian menebak-nebak kira-kira berapa bilangan yang cocok di sini. Oke, lanjut ya. Jadi untuk menghasilkan 0 itu 1 harus dijumlahkan dengan pasangan inverse-nya yaitu negatif 1 gitu. Nah, ini keterangan. Sebenarnya kalian harusnya sudah mempelajari ini ketika kelas 10 dan kelas 7 ya, di SMP juga seharusnya kalian sudah mempelajari ini. Seperti itu.
Lanjut, untuk perkalian ya 5 itu inverse perkaliannya adalah 1/5 gitu. Jadi beda ya. Kalau dia inverse penjumlahan dari 5 itu harusnya negatif 5, tapi karena ini inverse perkalian, itu inverse-nya adalah 1/5 gitu. Nah, ini kalau misalnya perlu dicatat ya silahkan kalian catat. Oke, jadi ini ada beberapa contoh inverse penjumlahan, dan ini dia keterangan-keterangannya ya. Ini silahkan dibaca saja, dan ini yang paling penting jangan lupa anggap n tidak sama dengan 0. Ini karena kan m bagi n kan. Di matematika itu kita tidak boleh membagi dengan 0, jadi harus saya tegaskan bahwa n yang ada di sini itu bukan 0, seperti itu. Oke, jadi kalau 13 itu inverse penjumlahannya negatif 13, sehingga kalau dijumlahkan itu dapat 0. Kalau negatif 2 itu inverse-nya 2, kalau dijumlahkan 0. Pokoknya semuanya kalau dijumlahkan hasilnya 0. Kalau A itu negatif A, kalau negatif m per n berarti positif m per n, seperti itu. Jadi inverse penjumlahan itu seperti itu. Ini kalian bisa lihat ciri-cirinya dan mempelajarinya. Sebenarnya ini tidak sulit, tinggal kalian biasakan saja untuk mengetahui ciri-ciri dari bilangan ini. Nah, sementara untuk inverse perkalian itu sedikit berbeda. Dia adalah kebalikannya. Jadi seperti ini. Kalau 13 itu inverse perkaliannya adalah 1/13. Ini tidak sulit ya. Ya sebenarnya kan ini 13. 13 ini itu sama dengan 13 bagi 1. 13 per 1, seperti itu. Jadi 13 per 1 itu kalau dibalikan 1 per 13, seperti itu. Nah, kalau dikalikan 13 kali 1 kan 13. 13 bagi 13 itu dapat 1. Nah, kalau min 2 itu inverse-nya adalah negatif 1/2. Nah, kenapa tandanya sama? Karena kan agar mendapatkan 1 ini kan positif. Jadi kedua tandanya itu harus sama. Jadi ketika tandanya berbeda, ini positif misalnya, ini negatif, hasilnya pasti akan jadi negatif di ruas kanan sini, seperti itu ya. Jadi kenapa tandanya sama ya, supaya hasilnya ya dapat positif, kan kita akan mencari positif 1 gitu. Kemudian 15/17 dia 17/15, hanya kebalikannya. Sama yang ini juga tandanya sama supaya dapat positif. Kemudian ya ini A ya 1/A, ini penegasan ya, jangan lupa A dan N itu tidak 0. Kemudian ini negatif m per n ya, negatif n per m, seperti itu. Jadi itu saja untuk inverse penjumlahan dan perkalian. Saya pikir kalian akan memahaminya dengan mudah. Nah, selanjutnya adalah masalah timbangan. Maksudnya timbangan di sini adalah kita ingin mengukur kesetaraan. Kalau kalian tahu tanda sama dengan, itu kan ada ruas kiri dan ruas kanan yang sama. Jadi misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti ruas kiri yang 1 tambah 1 itu harusnya sama dengan 2, seperti itu. Nah, misalnya ini ada sebuah timbangan ya. Jadi timbangan ini sebelah kiri berisi 4 karung. Jadi terserah ini isinya apa. Mau kalian di sini beras, gula, garam, cabai atau apa, terserah, itu terserah kalian ya. Tidak memaksakan gitu. Kalau misalnya kalian tidak setuju ya silakan gitu. Kemudian di sebelah sini sama. Sehingga anggap saja ini beratnya sama ya. Ini 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Ini 4 kilo. Ini juga 4 kilo. Nah, jadi antara kiri dengan kanan sama, sehingga timbangan ini berada pada keadaan yang seimbang. Nah, yang akan terjadi apabila kita mengurangi 2 di sebelah kanan sini, pasti timbangannya akan jadi tidak seimbang, seperti ini kan. Nah, bagaimana kalau misalnya ini kita buat model matematikanya, kita rubah analogi ini ke bentuk matematikanya. Kita mulai dengan mudah dulu. Misalnya ini sebelah kiri ada 4 kilo, sebelah kanan ada 4 kilo. Ketika yang sebelah kiri dirubah 2 kilo, maka timbangannya akan tidak seimbang, seperti itu. Lanjut, kita lebih abstrak lagi. Bagaimana kalau di sebelah kiri ada 4 kilo, kemudian di sebelah kanan juga ada 4 kilo, lalu kita tambahkan sesuatu yang kita tidak tahu ini berapa, misalnya seperti itu. Ini pokoknya yang tanda tanya yang di sini itu beratnya sama dengan tanda tanya yang di sini, kan sama kan, sama-sama tanda tanya. Berarti beratnya sama begitu. Kemudian kalau seandainya yang kanan ini kita buat jadi 2 kilo, apakah timbangan ini masih sama? Ya jelas jawabannya tidak sama, karena di sini suatu bilangan yang tidak kita ketahui beratnya ditambah 4 kilo, jelas beda dengan suatu bilangan yang sama dengan ini, tapi ditambah 2 kilo, kan seperti itu. Nah, kita buat dia lebih abstrak lagi. Kita ganti tanda tanya ini dengan bentuk yang lebih matematis. Nih, kita ganti dia dengan X. Jadi X ini di matematika sebenarnya banyak sekali variabel lain ya. Jadi A, B, C sampai Z itu biasa digunakan sebagai variabel dalam matematika. Ini X ini menandakan sesuatu yang tidak ketahui. Jadi kira-kira kalimat ini begini.
Sesuatu yang tidak kita ketahui, bila ditambah 4, harusnya berjumlah 10 gitu. Karena kan sama, beratnya sama, yang kiri dengan kanan sama. Jadi seharusnya yang X tambah 4 ini sama dengan 10. Ya mungkin kalian akan langsung menebak bahwa oh yang X ini adalah 6, gitu kan? Tapi secara matematika itu bagaimana memperoleh 6 itu? Ya seperti itu. Dan apabila misalnya di sebelah sini kita kurangi 10 dengan 4, apakah timbangannya masih seimbang? Jelas timbangannya tidak akan seimbang karena jadinya seperti ini. Ya kan? Sementara kita tahu bahwa X tambah 4 ini tadi adalah 10 bukan 6. Sehingga timbangannya jadi tidak seimbang. Nah, agar dia sama, jadi agar antara ruas kiri dengan ruas kanan itu tetap sama, tidak ada perubahan meskipun kita mengurangi kiri atau kanan, jadi seperti ini. Kita lakukan pengurangan bersama. Jadi kalau misalnya di sini ada 10 dikurangi dengan 4, kemudian yang sini ada X tambah 4 dikurangi juga dengan 4, itu kan timbangannya tidak akan berubah. Anggap saja bahwa tadi ada 4 karung beras misalnya, 4 karung beras di sebelah kiri dan 4 karung beras di sebelah kanan. Kalau sebelah kiri kita angkat 2, sebelah kanan kita angkat 2, itu timbangannya tidak akan berubah karena beratnya sama, seperti itu. Nah ini kita tahu bahwa 4 kurang 4 ini 0. Kemudian 10 kurang 4 itu 6. Nah ini X tambah 0, X tambah 0 itu kan tetap X ya. Sehingga kita dapat X itu adalah 6. Jadi cara kerjanya seperti itu. Sehingga ketika kalian belajar persamaan linier, kalian akan ingat dengan yang ini ya. Jadi misalnya kita memiliki suatu persamaan sebagai berikut. 2X tambah 6 sama dengan 26. Kita mau cari nilai X. Jadi ini artinya 2 dikali berapa ditambah 6 dapat 26. Ya pasti kalian akan menebak ini 10 ya. 2 kali 10 tambah 6 itu pasti 26 seperti itu. Tetapi ini ada 2 perbandingan ya. Ini yang sering kalian belajar waktu SMP, mungkin juga di kelas 10. Kemudian ini yang seharusnya kalian tahu gitu. Nah, kita mulai bandingkan ya. Yang pertama 2X tambah 6 sama dengan 26 ini sama. Kemudian nih 2X tambah 6, kita mau 6 ini hilang kan? Seperti timbangan tadi, supaya 6 ini hilang, kita buat dia jadi 0. Seperti itu kan? Jadi kita mau 6-nya ini hilang. Nah, jadi kita akan menjumlahkan 6 ini dengan negatif 6. Oke, kalau kalian lihat, ini positif 6, ini negatif 6. Ini adalah inverse penjumlahan kan? Inverse penjumlahan itu akan menghasilkan 0. Nah, lalu, seperti prinsip timbangan tadi, kalau di sebelah kiri kalian kurangi 6, sebelah kanan juga kalian harus kurangi dengan 6. Dapatnya 20 gitu. Nah, ini 6 kurang 6 dapatnya 0. Nah, supaya 2 di depan X ini hilang, jadi kita bagaimana caranya supaya 2 ini jadi 1? Berarti itu inverse perkalian. Nah, inverse perkalian dari 2 adalah 1/2. Ya kan? Supaya dia tetap seimbang antara kiri dengan kanan, jadi dua-duanya kita kalikan dengan 1/2. Ya, seperti itu. Jadi 2 dikali 1 dibagi 2 itu 1. Ini kan 2/2 toh. 2/2 X itu 2 bagi 2 1, jadi sisanya 1X atau X saja. Kemudian 20 kali 1 itu 20, 20 bagi 2 itu dapat 10. Kita dapat 10. Nah, sementara yang diajarkan ke kalian adalah, pertama katanya ini 6 ini, positif 6 ini kita pindah ruaskan ke sebelah sini. Kemudian kita ganti tandanya jadi negatif. Pernah tidak kalian bertanya kenapa dia bisa pindah ruas seperti itu? Itu tidak ada aturan seperti itu dalam matematika. Yang sebenarnya terjadi adalah kita mengurangi kiri dengan kanan dengan ini 6. Seperti itu ya. Oke, nanti kita akan pelajari ini di banyak contoh di pertemuan selanjutnya. Jadi 2X sama dengan 20 ini berubah menjadi X sama dengan 20/2, dan akhirnya 20 bagi 2 itu dapat 10. Nah, ini memang lebih ringkas. Saya sendiri akan menggunakan ini karena saya paham cara ini agak sulit untuk digunakan. Tapi coba kalian pikir, dengan mempelajari ini tanpa memahami yang ini, itu kalian akan mengalami satu kelemahan yang besar. Tidak mungkin kan misalnya kalian mau bangun rumah beton tapi tidak pakai semen kan, seperti itu. Jadi menggunakan ini sebenarnya tidak apa-apa, tidak masalah, malah ini lebih cepat. Tetapi paling tidak kalian harus mengerti hal ini. Karena kalau bentuknya sudah sangat kompleks, itu tidak cukup hanya dengan pindah-pindah ruas seperti ini ya. Kalian juga harus memahami konsep yang sebenarnya dari persamaan linear seperti itu. Jadi itulah yang saya katakan dengan salah paham terbesar di belajar matematika. Kita menganggap bilangan-bilangan ini bisa dipindah ruaskan ke sana kemari atau dikali silangkan sesuka hati. Jadi bukan seperti itu ya.
yang sebenarnya itu adalah konsep dari inverse dan identitas. Masih banyak sekali salah paham tentang pembelajaran matematika selama ini yang kalian lakukan, tapi ya kita akan bahas itu nanti. Nah, mari kita bahas ini sistem persamaan linear dua variabel. Ya, kita materinya program linear, tetapi saya ingin kalian paham ketika kita belajar itu pertama kita harus paham dulu judul atau maksud dari pembelajaran itu. Pernah misalnya kalian belajar logaritma atau apa ya di kelas 10 bersamaan nilai mutlak linear gitu. Pasti kalian bingung itu apa? Itu maksudnya artinya apa gitu kan? Jadi untuk menghindari itu kita harus mengenal dulu itu sebenarnya yang akan kita pelajari itu apa. Nah, misalnya ini sistem persamaan linear dua variabel. Oke, saya bagi jadi 3 ya. Pertama ini sistem, kedua persamaan linear, kemudian ini dua variabel. Ini kita akan pelajari maksudnya apa. Pertama kata sistem. Sistem itu adalah kumpulan persamaan. Misalnya ini. Nah, ini yang tadi. Ada 2x kurang 5y sama dengan 5. Ini suatu persamaan. Kenapa kita katakan ini suatu persamaan? Ini kan ada tanda sama dengan kan? Karena ini ada tanda sama dengan seperti ini, kita namakan ini persamaan. Jadi yang kiri sama dengan yang kanan itu. Ini sebuah persamaan. Tetapi hanya ada satu persamaan di sini. Nah, supaya dia jadi sistem, kita tambahkan satu persamaan lagi. Nah, ini baru namanya sistem. Jadi gabungan antara persamaan 1 dan persamaan 2 kita namakan ini sistem. Nah, makanya kalau kalian dapat sistem persamaan linear itu pasti ada lebih dari satu persamaan. Seperti itu. Selanjutnya persamaan linear. Nah, semua variabel persamaan memiliki pangkat tertinggi 1 itu disebut dengan persamaan linear. Jadi ini persamaan linear ya. Maksudnya variabel itu yang ini. Jadi ini x ini variabel, y ini variabel. Pangkat tertingginya itu 1. Jadi ini x ini cuma pangkat 1, y ini cuma pangkat 1, enggak lebih. Kalau dia lebih, berarti itu bukan persamaan linear. Kenapa namanya linear? Ini kita akan pelajari nanti di grafik fungsi linear, tapi itu nanti ya kalau kita sudah masuk di materi program linear. Nah, baik x maupun y keduanya hanya berpangkat 1. Pangkat 1 itu tidak ditulis. Kalau ditulis itu bentuknya sebagai berikut. Jadi ini hanya apa ya? Agar kalian lebih paham. Jadi x pangkat 1, y pangkat 1 itu ditulis biasa x dengan y. Kemudian nah ini yang bukan persamaan linear. Lihat. Meskipun y di sini pangkatnya 1 dan tidak ditulis ya, tetapi x di sini pangkatnya adalah 2. Makanya ini bukan persamaan linear. Nah, yang terakhir adalah dua variabel. Jadi dua variabel berarti di persamaannya itu punya dua variabel. Jadi di dalam hal ini A dan B. Kita bisa ganti ya, bukan hanya X dengan Y terus. Bisa A dengan B, M dengan N, B dengan C dan seterusnya. Nah, kemudian kita perhatikan juga yang lain. Nah, ini kita katakan ini dua variabel tapi bukan persamaan linear. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa pangkatnya lebih dari 1. Jadi ini bukan persamaan linear. Nah, sebaliknya ini adalah persamaan linear tapi bukan dua variabel. Kenapa ya? Karena variabelnya ada 3. Ini X, ini Y, ini Z. Jadi ada 3 variabel, bukan 2 variabel. Tetapi ini adalah persamaan linear. Kenapa? Karena pangkat tertingginya 1. Jadi ini X pangkat 1, Y pangkat 1, Z-nya pangkat 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengingat kembali istilah-istilah penting dalam satu persamaan. Jadi kalian sudah tahu ya yang ini namanya variabel. Kita biasa menggunakan alfabet untuk variabelnya. Kemudian yang di depan variabel, jadi ini kan variabel, ini di depannya. Jadi ini variabel, ini di depannya. Di depan variabel ini kita namakan dengan koefisien. Kemudian yang 2 ini apa? Yang 2 ini namanya konstanta. Apa itu konstanta? Jadi konstanta itu adalah bilangan tetap, konstan ya, dari kata konstan. Yang membedakan dia dengan koefisien sebenarnya mudah. Kalau koefisien itu di belakangnya selalu ada variabel, sementara kalau konstanta itu tidak ada variabelnya. Oke, jadi untuk sekarang cukup. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Seharusnya kalian sudah pernah mempelajari ini. Kemudian kita akan memasuki materi-materi yang lebih penting seperti pemodelan matematika. Apa itu pemodelan matematika, program linear, kita akan bahas nanti. Untuk materi hari ini cukup. Jangan lupa untuk mengerjakan soal yang diberikan untuk menambah wawasan kalian. Terima kasih.